Ya buat teman-teman, jadi kali ini saya akan berbagi tips dan trik buat teman-teman yang mau cari bahan dari ombyokan barang betina SF. Jadi buat teman-teman pastikan kalau bisa tuh nyari tuh di ombyokan atau di rumahan atau di induk-indukan bekas lapangan atau di forum gitu teman-teman ya. Jadi cari itu betina tuh yang galak. Dia galak, emosi, kesannya muter-muter, kesannya gestang, terus kemudian dia ngablak-ngablak gitu, kepak sayap. Yang penting itu dia ngekek. Dan pastinya kalau cari ombyokan, yang pertama teman-teman pastiin burung itu galak. Terus galaknya tuh bukan galak asal, jadi galaknya tuh kayak gigit ruji sambil ngering, sambil ngekek kayak gitu. Terus teman-teman tuh tangannya dideketin tuh, kesannya kayak gini tuh langsung digigit gitu ya. Itu berarti dia tuh mempunyai birahi yang tinggi, emosi tinggi. Tapi di saat dia birahi sama emosi, dia tuh bisa ngeluarin ngekeknya. Itu yang pertama kalau cari bahan ombyokan. Jadi buat teman-teman, kalau saran saya pribadi, cari bahan ombyokan tuh yang galak, jangan yang takut orang. Burung kalau takut orang kebanyakan tuh susah dibunyiin. Jadi kalau misalnya diginiin gitu, dia takut, gelabak-gelabak tuh susah dibunyiinnya. Jadi lebih baik teman-teman tuh cari lobet yang galak. Terus gimana cara merawatnya? Cara merawatnya tuh teman-teman beli, udah dapat yang galak, kemudian langsung kasih di sangkar kotak. Sangkar kotak sendiri kasih glodok, glodoknya ditutup. Tujuannya kenapa? Tujuannya tuh karena burung itu galak, terus bisa langsung ngekek, terus kita tenangin dulu di sangkar kotak, dikasih glodok di dalamnya. Burung kalau udah birahi tinggi, emosi tinggi, tapi dia bisa ngekek, berarti itu burung kesannya tuh yang prospek. Karena kita nyari lobet, nyari ngekeknya, bukan nyari ngeriwi atau gacornya teman-teman ya. Jadi kita kasih di sangkar kotak, kita kasih glodok, harian kita kasih makan enak. Kalau makan enak itu ketinggian, nanti kita bisa turunin pakai polosan. Terus ketika dia nanti di sangkar kotak, dia tuh pasti nanti bakal stabil. Kenapa stabil? Kan dari ombyokan banyak burung, tapi dia masih tetap galak, masih bisa ngekek, terus nggak takut sama tangan kita, nggak takut sama orang-orang banyak, nggak gelabak. Itu berarti menandakan dia prospek teman-teman ya. Maka dari itu kita kasih di sangkar kotak, dikasih glodok tuh tujuannya dia biar tenang. Terus kemudian dia tuh kalau ada glodoknya, dia pasti keluar masuk glodok. Itu nanti lebih mapan lagi. Terus nanti ketika dia udah nyaman, terus di sangkar kotak itu udah mulai gacor-gacor sendiri, kita konsistenin rawatan dulu di sangkar kotak. Kita lihat dulu antara seminggu udah enak nih, udah anteng kesannya. Namanya burung birahi sama burung galak. Kalau kita kasih di tempat tenang di sangkar kotak, dia tuh pasti cepet stabilnya, kemudian dia anteng, mapan. Kemudian kalau udah itu terjadi, teman-teman bisa tangkap burung tersebut, kita masukin sangkar bulat lagi. Kemudian di sangkar bulat kita rawat sesuai keinginan kita. Mau kita rawat single, mau kita rawat untulan, itu bebas. Untulan sama single tuh bedanya. Kalau single, teman-teman tuh mapanin di sini dulu, kan udah mapan di sangkar kotak nih. Terus ditangkap, dikasih bulat, dimapanin dulu 1 hari 2 hari biar adaptasi areanya. Terus teman-teman dicek lagi tiap hari, dia dicocokin tangkringannya. Tangkringan tuh sangat berpengaruh teman-teman ya kalau ngerjain burung single factor ya. Jadi tangkringan tuh kesannya tuh kita lihat hariannya, dia tuh ngekeknya tuh anteng nggak di tangkringannya, nyaman nggak bawain lagunya. Kalau sekiranya nggak nyaman, biasanya dia tuh ngekek terus gerak lagi, ngekek terus lompat kering lagi kayak gitu. Itu gak nyaman. Jadi nanti bisa diganti buat tangkringannya. Tangkringan tuh kebanyakan kalau lobet cocok tuh pakai kayu kayak gini. Kalau pakai plastik biasanya dia tuh kurang. Kebanyakan sangkar bulat kayak gini, kalau burung vector pakai plastik biasanya tuh burung yang udah ngunci. Jadi mau kalau bahan
teman-teman usahain pakai kayu dulu. Pakai kayu, nanti kalau udah dia kesannya nyaman diganti baru nggak apa-apa. Ya, jadi balik lagi buat teman-teman, kalau bisa nyari bahan betina tuh yang galak, usahain walaupun kesannya ombyokan, harga murah, jadi usahain teman-teman tuh carinya yang galak. Soalnya kalau bahan dari ombyokan walaupun kesannya katanya pemilik namanya burung itu bisa ngekek panjang, menitan, tapi kalau burung tersebut nggak jinak itu percuma. Walaupun dia vector, tapi dibuat di lapangan tuh nggak mungkin bisa. Jadi istilahnya tuh burung rumahan, nggak laku. Jadi kalau bisa tuh efektifnya teman-teman bisa cek fisiknya, dia tuh kenceng apa kembung, kan bisa kelihatan ya. Burung kalau vector kesannya kita gini-giniin aja udah kelihatan. Kalau dia kesannya ngetik-ngetik, ngoek-ngoek terus buang, berarti vector. Kalau digini-giniin dia ngeriwik-ngeriwik sendiri, terus badannya kembung, itu kebanyakan burung tersebut harus diuntul. Jadi nggak bisa dipaksa main single vector. Jadi buat teman-teman yang mau cetak bahan irit, jadi bisa cari di ombyokan kesannya burung yang galak-galak, terus jinak. Burung kalau galak pastinya jinak. Terus burung kalau lagi galak birahi emosi tapi mau ngekek, berarti itu dia termasuk burung prospek. Jadi bisa diproses. Karena main burung betina tuh cari birahi bunyinya, bukan kesannya tuh burung nakal, burung muter naik turun loncat-loncat doang tapi nggak bisa ngekek. Walaupun galak jinak percuma. Jadi kalau bisa tuh cari yang galak, terus dia punya karakter ngekek, walaupun kesannya dia ngering, muter-muter nggak jelas, yang penting ngekek tuh bisa diproses. Jadi prosesnya seperti tadi, teman-teman bisa kasih di sangkar kotak plus glodok, kemudian kita pantau terus, kelihatan dia udah enak di sangkar tersebut, udah mulai bunyi-bunyi sendiri, nanti langsung kita ganti di sangkar bulat, kita konsistenin rawatan seperti dari pagi kita embun, mandi full biar cepat mapan. Kemudian kalau masalah pakan tergantung selera burung tersebut. Burung tuh ada yang maunya dipolos bunyi, ada yang dipolos selama bunyi, jadi harus dikencengin. Kencenginnya pakai apa itu termasuk teman-teman sendiri yang secara otomatis tuh milih pakannya sesuai budget. Kalau saya pribadi biasanya pakai plastik kalengan teman-teman ya. Plastik bisa kalau sekiranya burung tuh emang kurang cepat naik birahinya. Terus kalau yang kesannya gampang ngekek tapi dia tuh belum konsisten,
ngeluarin ngekeknya. Jadi teman-teman bisa pakai cuma kenari seed sama millet polos, itu sudah cukup tinggi kalau buat gacuan betina single factor. Kalau masalah pakan, pakai itu udah cukup. Vitamin, kalau vitamin teman-teman, kalau saya sendiri pakai biasanya itu cuma herbal, jadi kunyit bisa, terus pakai jeruk nipis bisa, terus pakai kesannya tuh rebusan daun-daun mengkudu ataupun daun itu apa itu namanya, pakai daun itu apa itu kemangi, itu bisa teman-teman, tuh biar dia tuh cepet terkontrol. Jadi cari ombyokan tuh efektif pakai herbal seperti itu ya. Jadi sedikit tips dari saya seperti itu buat teman-teman yang mau coba, bisa dicoba. Cari bahan ombyokan galak tapi bunyi langsung, kesannya tuh ngekek, digini-giniin tuh gigit tangan, galak banget ya. Jadi itu dia enak diproses, soalnya birahinya tinggi. Soalnya betina tuh bunyi harus perlu birahi. Jadi kalau nggak ada birahinya, burung cuma kesannya takut orang gelabakan, itu nggak bisa diproses. Tapi kalau dia galak, dia bisa diproses. Prosesnya nanti bisa diterapin. Teman-teman cuma cari sangkar kotak, kasih glodok sendirian, masukin, udah. Nanti kalau udah mulai mapan, teman-teman bisa masukin di sangkar bulat lagi ya. Jadi caranya seperti itu, cukup simple. Ketika nanti di sangkar bulat dia udah enak bunyi, udah mulai mapan kesannya, kita rawat pagi embun, mandi, jemur, terus malam mandiin lagi biar cepet mapan, biar cepet naik terus bidainya, terus kelihatan ngekek. Nanti bisa digas di lapangan terus, dan habis banyaknya biasanya di lapangan, karena burung betina factor tuh ngunciinnya harus cepet-cepet. Kebanyakan tuh sebulan 2 bulan harus jadi. Kalau nggak jadi, mending teman-teman jangan dipaksa, langsung singkirin dulu. Itu ada kemungkinan jadi, cuma waktunya bisa lebih banyak lagi. Jadi singkirin dulu, cari lagi bahan. Nanti teman-teman kalau udah ketemu bahan tersebut, diproses di kotak, udah enak, dimasukin di bulat, udah mulai enak juga, langsung gas lagi di lapangan. Kalau di lapangan dia sekiranya sebulan 2 bulan nggak jadi, berarti lobot tersebut kurang prospek lagi, pinggirin lagi. Nanti pasti ada titik ketemunya, kita ngerjain lobot tersebut tuh enak. Jadi betina single factor tuh enak, ngunciin sebulan 2 bulan tuh bisa. Yang penting tuh budget kita di gantangan tuh kuat. Kebanyakan gotong royong pasti, soalnya lawannya berat-berat. Cuma kalau nggak berani nekat gantang, pasti burung tuh nggak jadi-jadi. Minim gantang kebanyakan tuh kalau budget 1 bulan bisa 1 juta, tinggal ngaliin 2 bulan berapa, perawatannya berapa, terus pastinya buang waktu banyak. Makanya itu harganya mahal kayak gitu teman-teman ya. Jadi yang mahal bukan burungnya, ngabisin waktu kita ngelatih, itu yang harus dihargain mahal. Jadi tips dari saya seperti itu. Buat teman-teman yang belum subscribe, nanti bisa subscribe, tombol merah di bawah ini. Yang mau request ataupun sharing-sharing, nanti bisa tulis di kolom komentar bawah ini. Nanti sekiranya kita bisa jawab, pasti kita jawab teman-teman ya. Ya, jadi sekian video kali ini. Terima kasih.